Baik, selamat malam Star Lovers. Kembali lagi bersama saya Pelogia Sparman di Hal Talks yang tentunya pada malam hari ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan Departemen Saraf FK KMK UGM RSUP Dr. Sarjito. Dan juga Star Lovers pada malam hari ini dia sudah bersama dengan salah satu tamu yang juga nanti akan memberikan informasi sekitar yang berkaitan dengan hal-hal yang cukup dekat sebetulnya dengan kita, dengan keseharian kita, dan ini juga sudah menjadi satu kebutuhan nampaknya ya Starlovers ya mengenai tidur. Nah, kalau misalkan Starlovers juga mengalami yang namanya sulit tidur, nah kita akan sama-sama nih Starlovers ya akan mengenali penyebab dan juga bahayanya. Kita sudah juga mengundang salah seorang tamu, ada Dr. Amelia Nur Fidianti, SPSK PhD. Selamat malam dokter. Selamat malam, Bagja. Sehat-sehat dokter ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun kita terpisah dengan jarak nih dokter ya. Ya, Tapi semoga kita bisa terus berbagi pengetahuan dan juga informasi ini walaupun ini menjadi satu hal yang kayaknya namanya tidur tuh kayak deket banget ya dok dengan kehidupan kita ya dok ya. ya betul. Mhm. Dan ini juga dok kalau misalnya ngomongin tidur tuh kan udah bukan jadi satu kewajiban tapi ini kayaknya kebutuhan ya dok ya kalau ngomongin tidur nih bukan hanya misalkan bagaimana tubuh akan meminta sendiri gitu ya tapi kita juga harus mengatur mungkin ya pola tidur itu sendiri atau gimana dok? Ya, ya, betul. Jadi tidur itu sebetulnya kalau kita selama ini merasa itu udah biasa bagian dari hidup gitu ya. Mhm. Tapi sebetulnya ketika mulai mengalami gangguan tidur, jadi sulit tidur, baru deh terasa, oh ternyata bisa tidur itu suatu hal yang luar biasa dan orang jadi tidak merasa take it for granted gitu ya, bahwa itu adalah Hmm. suatu hal yang memang sebetulnya kita semua tuh pasti bisa tidur awalnya, tetapi kadang ada beberapa hal yang membuat jadi sulit tidur. Nah, jadi sebetulnya kalau dibilang apa sih tidur itu gitu ya. Mhm. Jadi tidur itu beda sama pingsan tentunya. Jadi kalau tidur itu adalah memang sama-sama tidak sadar, tapi itu masih bisa terbangun lagi dengan adanya suatu rangsangan suara atau rangsangan sentuhan atau rangsangan lain dari luar. Nah, bedanya kalau pingsan kan pingsan ya udah kita tidak sadar mau dipanggil, disentuh juga kalau belum ada pemicu ke otak juga dia tidak akan bangun. Tapi kalau tidur masih bisa dibangunkan dengan beberapa rangsangan tertentu. Jadi tidur ini sebetulnya masih bisa kita berespon atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar ya. Nah, jadi kalau itu yang dikatakan tidur, Mbak Gia. Jadi itu sebenarnya yang hal yang normal ya. Dan kalau Mhm. dikatakan tidur, itu aslinya aslinya adalah tidur malam, bukan tidur siang ya. Ya, tidur siang itu Oke. tidur juga sih sebenarnya. Tapi istilah Inggrisnya kan sleep and nap, beda ya. Ya. Kalau sleep itu ya yang kita sebut tidur malam itu sleep. Sementara kalau nap itu tidur siang, tapi bahasa Indonesia tetap tidur ya. Cuman Mhm. bedanya kalau nap itu dia semacam kayak power nap saja. Jadi dia hanya mengembalikan energi untuk yang aktivitas di siang hari. Tetapi bedanya kalau yang di malam hari, yang tidur yang sleep atau di malam hari, itu selain dia akan merecharge energi, Mhm. dia juga bisa berfungsi untuk membentuk memori atau ingatan. Selain itu dia juga bagus sekali untuk namanya meningkatkan kekebalan tubuh. Dan ada satu lagi yang penting saat tidur Mhm. malam itu adalah bagian tubuh kita. Jadi cara kerja kita, cara kerja sistem organ, baik itu liver, kemudian jantung, kemudian aliran darah, termasuk kerja otak dalam hal ini, itu dia akan di apa namanya recycle lah. Jadi kayak diperbaiki kembali Mhm. ketika tidur yang malam, Ya. terutama di malam-malam yang sekitar jam 1 sampai jam 3. Jadi kurang lebih malam-malam yang dini hari itu Mhm. sangat penting untuk hal-hal seperti ini. Nah, jadi itu Oke. tidur yang betul seperti itu, ya. Ternyata ini istilah tidur aja ini ya dok ternyata sebetulnya ada suatu hal yang bisa kita bedakan. Akhirnya ini juga berdampak ke tubuh kitanya juga akan berbeda. Bagaimana misalkan kenapa tidur ini diasosiasikan dengan di malam hari gitu ya. Ya. Sedangkan tidur siang atau nap itu juga berbeda lagi cara kerja dan fungsinya seperti itu ya dok ya. Betul. Baik, dokter Betul. ini karena jadi satu pembuka juga dari obrolan Hal Talks kita di malam hari ini bersama dokter Amelia Nur Fidianti, Star Lovers. Kita masih undang Anda juga untuk bisa terus bergabung bersama kami kalau ada yang mau ditanyakan tentang hal yang namanya tidur. Tadi kan dokter Amelia juga udah bilang ya kalau misalkan kadang tidur nih dianggap sudah biasa, jadinya suka di kadang apa ya diacu tidak acu gitu ya dok ya mengenai Ya. situasinya atau polanya, prosesnya dan lain sebagainya. Nah kalau Star Lovers ada yang penasaran juga bisa langsung tanyakan saja di nomor WhatsApp 0818626013 atau juga bisa di kolom komentar Instagram kami di @starjogjaff. Dokter, tadi kan sudah juga disebutkan mengenai apa itu tidur, kemudian juga fungsi tidur itu sendiri ya, Dok. Akhirnya kalau kita tuh pengen tahu kan katanya orang siklusnya beda-beda nih, Dok.
Apalagi misalkan kalau ada orang juga siklusnya ternyata ditambah dengan power nap tadi ya, dengan tidur siang. Nah, itu gimana sih Dok perbedaan dari siklus masing-masing orang tuh untuk tidur itu Dok? Ya, jadi kalau siklus tidur itu sebetulnya tiap orang sama kalau normal ya. Jadi normalnya itu sama, hanya yang membedakan adalah dia nanti short sleeper atau long sleeper gitu. Tapi kalau siklusnya harusnya sama yang disebut normal. Nah, siklus tidur bagaimana? Jadi siklus tidur itu pasti awalnya dimulai dengan kita masih terjaga ya. Mhm. Masih terjaga itu saat misalkan kita masuk kamar mau berbaring itu kan masih terjaga. Masih bisa melek, masih bisa berespon dengan lingkungan, itu masih sadar. Nah, kemudian nanti kalau sudah mulai ada rangsang mengantuk nih ke otak kita, ada rangsang mengantuk, maka setelah itu otak akan memerintahkan jantung dan juga semua bagian tubuh untuk mulai lebih pelan. Jadi nanti namanya siklusnya masuk ke yang non rapid eye movement dulu. Mhm. Nah, jadi habis dia terjaga, nanti ada siklus REM, non REM namanya, NREM atau non REM itu non rapid eye movement. Maksudnya adalah gerakan bola mata kita tuh lambat ya. Kemudian nanti saat itu sudah mulai tubuh itu sudah sedang disiapkan untuk mulai menuju ke siklus berikutnya. Jadi untuk yang non rapid ini nanti ada kurang lebih ada 3 tahap ya, N1, N2, N3. Jadi mulai disiapkan denyut jantungnya mulai disiapkan untuk lebih pelan. Mhm. Kemudian ototnya mulai disiapkan untuk lebih rileks. Tapi ini belum di non REM belum, masih cukup terjaga lah walaupun tidak sampai sadar ya. Nah, Ya. kemudian nanti kalau sudah di non REM yang ketiga itu sudah masuk ke fase yang deep sleep, tidur dalam. Nah, tidur dalam ini yang penting tadi untuk mengarahkan ke pembentukan kembali ingatan atau memori, Mhm. kemudian ke arah homeostasis itu adalah suatu proses pengembalian fungsi tubuh ke normal, jadi recycling untuk membuang zat-zat racun yang sudah tidak dibutuhkan tubuh lagi. Nah, nanti juga setelah itu dari non REM 3 tahap ketiga tadi masuk ke siklus yang REM atau rapid eye movement. Ya. Disebut rapid kenapa ya? Karena kalau orang merhatikan nih ada orang tidur, kok dia lihat si orang ini kalau tidur kok matanya kok gerak-gerak ya? Merem sih, tapi matanya kok gerak-gerak sendiri cepet banget. Nah, itu adalah fase REM. Nah, jadi saat Oke. itu dia tidak sadar, walaupun katanya loh kok matanya gerak-gerak. Itu sudah otomatis dalam tubuhnya, otaknya memerintahkan untuk proses seperti itu. Mhm. Ketika mulai bola matanya bergerak dengan cepat, itu sudah jauh lebih rileks badannya. Ototnya pun lemah. Jadi ibaratnya kalau pas fase REM ini dibangunkan agak susah tuh banguninnya karena sudah tidur dalam dia. Diangkat tangannya pun keplak gitu. Kecuali kalau emang kasar gitu ya. Jadi dia sudah masuk REM di mana denyut jantungnya sudah lebih lambat, suhunya udah mulai turun, tekanan apa kontraksi ototnya sudah lebih menurun juga, udah lebih lemes. Mhm. Nah, ini adalah siklus yang namanya REM. Nah, nanti setelah Ya. itu akan kembali lagi ke fase sadar. Mhm. Tapi fase sadarnya ini bukan berarti dia sadar bangun, bukan. Mhm. Sadar itu artinya saat fase sadar dia lebih mudah terjaga. Kalau pas ada suara atau ada apa namanya sesuatu terjadi di lingkungan ya gempa misalnya, dia akan lebih Mhm. mudah bangun langsung. Gitu. Jadi pas bangun langsung bisa sadar berespon. Nah, Ya. ini jadi satu siklus terdiri dari itu, terjaga, kemudian non REM 1 2 3, REM, Mhm. terus terjaga lagi. Itu satu siklus. Oke, Nah, panjang ya ternyata ya jadi Dok ya. Satu siklusnya itu ternyata panjang juga ini ya. Dan panjang itu dan prosesnya juga makanya banyak banget yang berbeda-beda tadi kembali akhirnya ya. iya, jadi yang beda tuh kadang satu orang di Mhm. fase non-REM satu mungkin dia bisa lebih lama. Ini Mhm. yang terjadi ada masalah. Nanti ada yang lain mungkin bahkan tidak sampai fase REM. Nah, itu berarti kalau dia berbeda-beda begini artinya sudah mulai ada masalah kalau sudah di luar variasinya. Dan Mhm. satu malam ya, satu malam sleep yang dikatakan normal itu orang paling tidak harus punya siklus 4. Minimal 4 Mhm. siklus tadi. Dan satu siklusnya kurang lebih sekitar 70 sampai 90 menit. Ya, artinya kalau dikali 4 ya dewasa ya. Dewasa Ya. tuh rata-rata yang paling tidak sekitar 4,5 sampai 6 jam lah yang dikatakan tidur yang sudah cukup Ya. gitu. Oke, Ya. ternyata kenapa diseringkan bilang katanya, oh kalau misalkan kita mau punya tidur tuh minimal orang dewasa adalah 4 sampai 6 jam. Itu ternyata karena fase itu ya, Dok ya. Karena Iya, nggak semata-mata dia langsung di rem misalkan gitu, atau nggak iya. semata-mata dia langsung bisa tersadar lagi. Tapi Dok, ini kadang kita kan menemukan ya teman-teman yang kayaknya udah dibangunin, ada gempa juga kata istilahnya nggak bangun-bangun. Itu apakah masuk ke gangguan tidur juga atau itu ada situasi lain sebenarnya, Dok? Ya. Ya, kalau seperti itu bisa jadi dia masih fase yang REM tadi yang tidur dalam sehingga cukup agak sulit membangunkan. Nah, kalau pada kondisi dia misalkan betul-betul dengan stimulus yang sangat dahsyat bahkan tidak bangun, nah ini mungkin sudah ada masalah. Artinya misalnya sudah sampai gempa yang sampai rubuh pun ya tidak bangun, kemungkinan memang ini jarak siklus tidurnya itu sudah tidak koordinasi dengan baik.
Jadi dia betul-betul siklusnya pada fase yang membuat otak itu tidak bisa masuk ke siklus yang awake. Awake itu terjaga. Mhm, Jadi mhm. dia betul-betul tanda kutip dilumpuhkan otaknya saat itu sehingga dia merasa benar-benar ini saya masih tidur kok, tidak dapat respon apapun dari lingkungan. Mhm. Ada kondisi tersebut yang beberapa miliknya gangguan tidur yang ke arah memang sulit dibangunkan, yaitu semacam narkolepsi. Itu ada. Nanti Hmm. ada macam-macam nih, gangguan tidur kan banyak sebetulnya ya. Salah Ya. satunya itu. Oke, ini juga menarik sekali. Kalau itu kan gangguan tidur di saat udah proses tidur yang nggak bangun-bangun ya. Tapi ternyata kalau kita lihat kan dokter ini banyak sekali yang mengeluh bahwa misalkan ada salah seorang temen nih nggak bisa tidur sehari nyebutnya insomnia gitu dok. Apakah Hmm. itu juga istilah yang sama atau sebetulnya gangguan tidur itu seperti apa dan jenisnya apakah bermacam-macam juga? Monggo dokter. Baik. Jadi kalau gangguan tidur itu aslinya banyak sekali. Banyak Mhm, sekali. Teman di sini mhm. kita batasi insomnia saja ya. Jadi tadi betul sih secara umum gangguan tidur dibagi dua nih. Sulit tidur atau sulit bangun sebenarnya. Nah, nanti ada lagi gangguan karena irama sirkadian, irama tubuh yang mengatur pola tidur itu irama sirkadian. Nanti ada juga yang karena gangguan tidur yang terkait dengan gangguan gerak. Jadi saat tidur itu dia malah jalan atau dia lempar-lempar tendang-tendang. Prinsipnya sebagian besar seperti itu, dikelompokkan seperti itu. Nah, sekarang kalau yang tadi ditanyakan Mbak Gia terkait baru sehari ya, sehari Mhm. nggak bisa tidur. Jadi kalau dikatakan insomnia, insomnia itu sebetulnya ada kriterianya. Jadi kalau insomnia kan bahasa awamnya sulit tidur ya, mudahnya Ya. kita bilang sulit tidur. Jadi baru bisa dikatakan insomnia itu kalau dia mengalami kesulitan tidur, sulit memulai tidur. Artinya dia masuk kamar berbaring, kemudian baru betul-betul bisa tidur itu lebih dari 30 menit. Nah, normalnya orang itu ketika sudah berbaring, sudah mulai mengantuk, bisa tidur beneran itu kurang dari 30 menit. Ada yang 5 menit, ada yang mungkin 10 menit. Mhm. Kalau insomnia, syaratnya satu, dia harus lebih dari 30 menit mulainya. Mhm. Kemudian setelah dia tidur, dia akan sering terbangun. Jadi ada fragmentasi tidur, dia sering terbangun, sulit mempertahankan tidur. Yang berikutnya adalah kalau sudah bangun, dia bangunnya lebih dini. Terlalu cepat bangunnya. Nah, Mhm. pas sudah terlalu cepat bangun, nggak bisa tidur lagi. Ya. Ini kriteria yang dikatakan insomnia, kriteria terkait karakteristiknya. Yang kedua kriteria waktu. Kalau baru satu hari belum kita sebut insomnia. Jadi insomnia itu harus paling tidak 3 kali atau 3 hari dalam seminggu. Dan ini harus berturut-turut atau dilalui selama 3 bulan. Artinya kalau misalkan nih dia belum 3 bulan, tapi kok sudah ada dalam seminggu 3 kali, ya kita bisa sebut dia insomnia. Tapi nanti jenisnya ada yang bukan kronis ya, ada yang Mhm. subakut atau akut itu ada. Tetapi kalau baru satu hari ya bukan insomnia. Tunggu dulu, jangan-jangan memang mungkin karena hal yang lain ya, Ya. misalnya dia apa tadi misalnya minum kopi gitu, atau Mhm. misalkan dia memang habis begadang mengerjakan tugas nih karena mau ujian misalnya ya, Mhm. Mhm. atau dia memang ada seripah, ada kondisi yang menyebabkan dia tuh tidak bisa tidur sehari begitu. Tapi setelah diberikan waktu, besoknya dia bisa kembali. Jadi kalau baru satu hari bukan insomnia, ya kita aja sebut aja bilang memang masih derived sleep, sleep deprivation. Sleep deprivation itu ya nggak bisa tidur dalam sehari tadi. Oke, Itu ini juga ya. Jadi ini juga bisa diinformasikan sama Stalopers. Kadang kan ini jadi bahasa ngetren aja nih, apa dokter ya. bahasa Kayak gampangnya temen, ya. oh kayak gitu. Kok belum tidur? Misalkan kalau lagi DM-DM sama gebetan gitu dokter ya. Kayak, iya nih insomnia. Padahal emang nunggu balesan chat gitu ya. Itu juga bisa ya dokter ya. Atau misalkan dia lupa kalau ternyata pas tidur siang niatnya 20 menit, jadi 20 jam. Nah ini kan juga bisa jadi salah satu mungkin penyebabnya gitu ya dok ya. Misalkan besoknya jadi susah tidur, semalaman dan lain sebagainya. Nah ini juga ternyata cukup menarik nih dok, kalau misalkan kita lihat juga, kalau tadi kan kata dokter kita perlu cek juga ya, ternyata insomnia ini batasannya kalau sehari belum bisa, at least misalkan 3 kali dalam seminggu gitu ya dok ya, itu juga bisa mungkin mulai diperhatikan lebih kali ya dok ya, kalau misalkan kita mengalami Ya. hal yang sama, itu baiknya gimana sih dok kalau misalnya kita udah menemukan nih dalam diri kita, atau misalkan teman kita ada orang yang, oh udah 3 kali dalam seminggu nih susah tidur gitu, sulit tidur, itu langkah awal tuh kita ngapain dulu nih dok? Baik, jadi kalau belum sampai 3 bulan ya, misalnya baru Mhm, seminggu kok 3 kali sulit tidur, bisa mhm, berturut-turut atau bisa selang-seling, maksudnya sehari tidur sehari tidak gitu. Nah kalau seperti itu, yang pertama prinsipnya ya jangan cemas dulu, jangan panik. Kenapa? Karena kalau sudah panik, makin nggak bisa tidur. Yang kedua, ya yang kedua adalah coba dilihat dalam satu hari itu ada nggak minum kopi, ya minum kopi yang sebetulnya kalau kopinya pagi hari
sebenarnya tidak begitu membuat sulit tidur ya. Terutama Mhm. kopinya itu mulai dari sore hari sampai malam hari itu memang dia sangat berefek. Tapi ada beberapa orang yang kopi pagi hari pun juga mengakibatkan sulit tidur itu ada. Jadi memang berbeda tingkat sensitivitasnya. Mhm. Kemudian selain kopi juga dilihat ada beberapa zat yaitu kafein. Karena yang membuat kita melek terus itu kan membuat otak itu terjaga adalah kafein. Jadi kafein itu bisa diperoleh selain dari kopi juga coklat atau teh sebetulnya. Nah, Mhm. cuman jumlahnya tidak sebesar pada kopi. Sehingga dilihat dalam satu hari itu jangan-jangan dia habis minum kopi, habis itu makan coklat, misalkan terus sorenya ngeteh, itu Mhm. kan kadarnya sudah sangat tinggi ya kafeinnya, sehingga bisa jadi itu pemicunya. Ya. Kemudian dilihat lagi juga apakah dia dalam satu hari itu memang aktivitas fisiknya sedang banyak. Mhm. Jadi betul-betul full ya dari pagi sampai malam sehingga karena sudah terlalu banyak malah terlalu lelah, akhirnya sinyal atau saklar ngantuknya itu jadi tidak bisa on, tidak bisa dinyalakan. Dia sudah kalah akibat tidak seimbang tadi. Ada mekanisme di otak yang mengatakan dia harus awake terus, harus terjaga terus. Jadi ada beberapa hal yang dicek dulu ada nggak hal-hal tadi. Kalau tidak ada, atau satu lagi adalah yang sering depresi atau cemas. Nah, ini Mhm. yang kadang pada anak muda mungkin tidak disadari ya. Tidak harus anak muda sih kalau depresi, pada yang dewasa pun ada yang lansia. Jadi Mhm. dilihat ada nggak pemicu yang mengakibatkan dia itu stresor tertentu ya yang membuat dia cemas atau depresi. Nah, kalau di antara tiga tadi misalkan ini tidak ada, sementara ini dia tidak ada penyakit apapun ya, nggak ada hipertensi, nggak ada penyakit jantung, stroke dan semuanya tidak ada penyakit, tapi kok masih sulit tidur. Nah, maka segera saja diperiksakan Mhm. karena lebih baik segera daripada terlambat. Kalau terlambat itu nanti efek sampingnya banyak sekali soalnya. Mumpung belum lama ya, mumpung belum ada jadi efek samping hipertensi, jantung dan sebagainya. Kalau sudah 3 kali dalam seminggu, sebaiknya diperiksakan untuk memastikan ini karena apa ya, gitu. Itu dia, biar tepat juga penanganannya gitu ya dok ya. Jangan sampai kita Iya, self diagnose, tapi jangan juga sampai kelamaan gitu. Karena tuh. mikirnya Dan baru yang satu penting dua gini hari. bagi kadang itu Gimana? kalau tadi sleep diagnosis tuh Mhm. kadang terus beli sendiri gitu. Misalnya beli obat yang bikin ngantuk yang efek sampingnya gitu ya. Nah, itu padahal sebetulnya kalau diminum jangka panjang juga tidak baik. Jadi ya tadi betul segera diperiksakan saja sebelum diobati sendiri. Itu dia. Ini juga ya kayak self diagnose atau juga misalkan ngobati diri sendiri yang kadang inisiatif orang Indonesia juga banyak sekali ya dok ya. Karena Ya. kreativitasnya tinggi kalau Gilia sih kayaknya seperti itu. Ya, sekarang Betul googling betul. juga gampang ya. Googling itu ada semua jawabannya. Itu dia kadang antara kita bikin tenang atau malah makin cemas ya dok biasanya kalau Ya, kita terlalu googling juga apalagi kalau udah tahu insomnia atau bukan insomnia mungkin kita sulit tidur gitu ini kadang efek dari gadget juga berpengaruh ya dok ya kayaknya kalau ke sulit tidur itu. betul. Jadi gadget itu ada efeknya bukan ke radiasinya. Yang sudah ke arah tidur itu adalah attachment to screen-nya. Jadi ketika sudah attach to screen itu gelombang otak juga akan bekerja terus. Dia akan menimbulkan efek semacam adiksi. Tanda-tanda gampangannya adiksi. Tapi berbeda adiksi pada game maupun atau yang cuman baca ya. Jadi kalau di Hmm. gadget itu hanya sekedar baca apa namanya berita. Itu berbeda dengan Facebookan, berbeda dengan gaming. Nah, nanti yang paling tinggi adiksinya tentu yang gaming, yang main game. Berikutnya nanti medsos, itu juga cukup adiktif. Itu dia bener tuh. Kayaknya susah juga Ya, kita mau detox sosial media tuh kadang agak sulit juga tuh akhirnya ya. Apalagi kalau misalkan ya. niatnya kayak sebelum tidur scrolling dulu deh media sosial. Ternyata malah udah subuh aja Pagi. gitu ya, dok. Ini nih Iya, yang jadi penyakit juga gitu. Tapi sering juga nih dok. Misalkan tadi kan di tahapan kata dokter Amelia ada yang misalkan non rem ya, yang tahapan 1 2 3 mata udah ya. ngantuk, udah melambat gitu. Lagi juga sering tuh dok. Lagi melambat tiba-tiba handphonenya udah di atas jidat aja. Taunya benjol ya. Kalau itu malah malah susah tidurnya karena benjol nih dok, bukan karena ternyata ini juga bahaya. Iya, Perlu kita latih mungkin ya dok ya kebiasaan-kebiasaan. Misalkan kalau mata udah mulai terasa lelah, nah ini handphonenya atau gadgetnya mulai betul. dihidupkan gitu ya dok ya. Ya, itu jadi nanti ada namanya ini, Mbak, sleep hygiene. Sleep hygiene Mhm. itu adalah ya gampangannya kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk memudahkan tidur. Nah, jadi salah Mhm. satunya tadi nggak boleh kalau sudah di kasur itu nggak boleh pegang HP sebetulnya. Jadi kalau Nah, sudah mulai di kasur, kasur digunakan hanya untuk tidur, tidak boleh untuk bekerja. Jadi kalau masih ada kerjaan bawa laptop ke kasur sebaiknya tidak. Mungkin mhm. kalau sekarang masih aman, masih bisa, tetapi kalau itu terus-menerus ya, itu Ya. menjadi suatu hal bahwa kasur bukan lagi sebagai tempat untuk tidur. Mhm. Kasur menjadi tempat untuk bekerja. Nah, itu secara, jadi otak kita tuh pinter ya, otak kita tuh Ya. bisa
berdaya lenting, jadi dia punya fleksibilitas sekaligus melihat dari lingkungan. Ya. Kalau sudah dianggap kasur itu sebagai arena kerja sehari-hari, maka ketika mau tidur tidak ada rasa nyaman yang mengakibatkan saklar on-nya untuk tidur itu muncul. Jadi Mhm. nggak boleh membawa kerjaan ataupun gadget ke kasur, itu satu, sleep hygiene. Nah, yang kedua, Mhm. usahakan setiap hari itu tidur jam tidurnya sama. Mhm. Nah, ini idealnya begitu. Kenapa harus sama? Karena kalau tidak sama, nanti saklar on off. Jadi di otak kita itu ada saklar on untuk awake, ada saklar on untuk tidur. Nah, itu ada saklarnya. Jadi kalau misalkan jam tidurnya berbeda-beda setiap hari, kok nggak pernah sama, itu nanti otak akan kebingungan. Ini Mhm. saya akan mau mencet saklar tidurnya kapan nih? Kok kemarin sama sekarang berbeda gitu. Dan hormon yang memicu tadi itu juga akan bingung dia, kapan saatnya saya harus turun, kapan saatnya saya harus naik. Dan kalau masih malam, masih kerja atau masih ada cahaya kan tentunya nanti ada hormon melatonin ya, dia nggak akan keluar sehingga uh, ngantuk itu tidak bisa muncul. Nah, jadi usahakan jamnya sama. Kemudian kamarnya itu Mhm. penting juga. Kamarnya itu kalau bisa remang-remang atau gelap. Jadi kenapa tidak boleh terang? Karena terang Mhm. tadi mencegah keluarnya hormon melatonin. Ya. Melatonin ini berfungsi untuk tadi menyalakan saklar tidurnya. Jadi kalau terang dia nggak mau keluar tuh. Ketika hormon dia nggak Malu-malu ya jadinya ya keluar, dok ya kayaknya. dia Nggak nggak mau ngantuk. ya dia nggak mau. Iya, jadi ibaratnya kayak di jalan-jalan kalau terang itu kan jadi kita pengen melek terus ya gitu. Lihat jalan kok terang ya, ini kok seru gitu. Jadi kayak masih ada adrenalin rush gitu. Sehingga harusnya memang remang-remang atau gelap. Kecuali memang ini Hmm. sudah lama kebiasaan dari dulu nyala, ya mungkin sudah terbiasa ya. Tetapi suatu ketika bisa jadi nanti itu akan mengakibatkan perubahan dalam saklar on off-nya. Oke, Nah, baik dok. kemudian Ini ternyata ada satu lagi satu apa? lagi Mbak, masih ada Silakan satu silakan lagi. dok. Usahakan ruangannya itu juga tidak berisik. Jadi kalau pas kamar tidur ya untuk tidur tadi tidak ada suara-suara yang disco atau ngerok gitu ya, misalnya tidak ada TV. Jadi betul-betul ruangannya sunyi. Kalaupun mau pakai suara lagu ya boleh yang menenangkan, bukan rock misalnya, yang white noise atau yang menenangkan tuh masih nggak apa-apa. Jadi ini salah satu contoh. Tapi sebenarnya masih banyak lagi sleep hygiene itu. Ya, Oke, kalau masih banyak ditahan dulu dok, biar lebih boleh. kita lebih tahu lagi gitu, karena ini juga sudah banyak sekali yang bergabung di nomor WhatsApp 0818621013 dan juga di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Dan tentunya dokter kita ucapkan selamat datang dulu untuk Starlovers yang sudah bergabung, terima kasih sekali lagi dan semoga sih ini Starlovers nggak yang kesulitan tidur ya, karena biasanya dok ini di malam hari sampai dengan jam 10 biasanya juga Starlovers masih aktif nih mendengarkan, entah itu baik di streaming dari handphonenya gitu atau dari Ya. gadgetnya ya dokter. Dan juga banyak juga yang ternyata suka dengerinnya lagu yang agak ngerok gitu, agak keras. Nah, ini ternyata kan ada satu hal yang sedikit kontradiktif, tapi masih bisa ada solusi-solusi lainnya. Dan juga dokter ini untuk pertanyaannya kita hold dulu, kita istirahat dulu, biar dokter juga lebih fresh lagi dengan jarak yang cukup jauh. Sekali lagi terima kasih Salopers yang sudah bergabung di nomor WhatsApp 0818621013. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Masih bersama Gia Lovers di Health Talks di hari Rabu tanggal 27 September 2023 dan kita masih ngomongin tentang sulit tidur. Kita akan mengenali juga penyebab dan bahayanya bersama Dr. Amelia Nurfidianti SPSK PhD dari Departemen Saraf FKKM KUGM RSUP Dr. Sarjito. Dan juga Lovers terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama Gia baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga di streaming kami starjogja.com. Dan juga untuk Dokter Amelia, kita ternyata sudah banyak juga nih yang masuk pertanyaan di nomor WhatsApp 0818621013. Karena tadi juga Dokter Amelia kan sempat bahasnya kita fokusnya di sulit atau gangguan tidur yang dinamakan insomnia ya dok ya, yang sudah kita Ya. bahas dari tadi. Ini juga ada pertanyaan yang masuk katanya dari Star Lovers atas nama Gina nih dokter. Katanya selamat malam dok, mulai berapa lama sih misalkan efek susah tidur atau insomnia ini bisa mengganggu fokus atau konsentrasi terutama pada pelajar. Kemudian juga berapa lama pemulihannya, baik gangguan tidurnya atau juga gangguan fokusnya. Monggo dokter. Baik, ya, terima kasih. Jadi kalau terkait mulai berapa lama gangguan tidur atau dalam hal ini mungkin insomnia ya. Insomnia itu bisa mengakibatkan adanya kesulitan fokus atau gangguan dalam belajar. Jadi kalau dikatakan berapa lama bisa dari 1 hari. Jadi misalkan 1 hari malamnya sulit tidur, besoknya itu langsung bisa ada gangguan fokus tuh bisa, sudah bisa. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak bisa mendapatkan tidur dalam waktu yang layak atau tidur yang berkualitas,
maka tentunya aliran darah yang ke otak itu juga tidak selancar yang sudah tidur normal, karena tadi saat tidur itu sudah dilakukan proses perbaikan sel ya semuanya. Kemudian fungsi otak juga tentunya tidak akan se-fit kalau dia tidurnya cukup. Sehingga satu hari pun paginya bisa jadi ada beberapa gejala, misalnya sulit fokus tadi. Kemudian yang berikutnya bisa lemes gitu ya, lemes. Kemudian nanti seharian mungkin ngantuk terus bawaannya. Jadi paling cepat sebenarnya sehari itu bisa. Tergantung orang ini fit nggak. Artinya fit itu kalau misalnya dia sudah biasa berolahraga gitu ya, badannya udah biasa nih rutin olahraga seminggu katakanlah sekali atau 3 kali misalkan. Kemudian suatu ketika dia malam itu memang nggak bisa tidur gitu, benar-benar tidak bisa tidur yang sesuai dengan kriteria tadi misalnya ya. Nah, paginya belum tentu dia langsung hilang fokus, belum tentu karena dia sudah badannya sudah fit, sehingga kalau hanya masih sehari saja dia tubuhnya masih bisa apa namanya adaptasi ya, mengadaptasi. Tapi makin lama bisa jadi makin nggak kuat. Nah, sampai makin lamanya ini kapan? Kalau dari penelitian dari studi itu dikatakan yang memang sudah mulai kelihatan itu yang efeknya jelas kelihatan ya, baik orang lain yang menilai atau dirinya sendiri, itu paling tidak setelah 3 tahun itu akan lebih kelihatan ini memang betul-betul konsentrasinya jauh menurun misalkan, tidak seperti dulu. Kemudian kadang nanti bisa memorinya juga berkurang, jadi mudah lupa. Nah itu kalau dari studi seperti itu. Tapi tadi sekali lagi ini bisa berbeda-beda tergantung orangnya. Kalau orangnya fit mungkin lebih lama. Yang kedua, kalau orang yang punya penyakit, misalnya dia sebelumnya sudah punya penyakit jantung misalnya, atau sebelumnya dia sudah punya hipertensi, sakit gula, atau mungkin dia obes. Sebelum ada kesulitan tidur itu dia obes. Nah, begitu dia sudah mengalami insomnia, maka tidak perlu menunggu 3 tahun. Dalam beberapa bulan atau bahkan dalam setahun, misalnya setahun pertama pun bisa jadi sudah bisa muncul tuh, yang jadi nggak bisa fokus, udah lupa itu bisa muncul. Jadi kalau dikatakan berapa lama rata-rata memang akan berbeda tiap orang, tetapi bisa dimulai dari sedini mungkin dari sehari saja pun bisa sampai nanti yang agak lama, tergantung orang ini punya nggak penyakit penyerta gitu ya. Jadi untuk ya, pertanyaan tadi seperti itu. Nah kalau pelajar harusnya sih pelajar fit ya gitu ya pelajar, kecuali mungkin maaf pelajarnya misalnya mungkin agak obes misalkan atau memang ada riwayat darah tinggi di keluarganya sehingga pelajar ini meskipun masih muda dia sudah tensinya tinggi. Nah kalau sudah seperti ini begitu kena sehari nggak bisa tidur ya itu bisa langsung berefek gitu mungkin dalam beberapa hari ke depan. Ya, kalau pemulihannya gimana dok? Berapa lama dok? Misalkan kalau tadi kan ternyata ada syarat-syarat tertentu ya kalau misalkan yang langsung terasa, misalkan ada penyakit penyerta dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau pemulihannya itu seperti apa dok? Jadi kalau pemulihannya juga tadi tergantung ini efek tadi apakah permanen atau sementara saja. Jadi kalau hanya efek sementara artinya dia akan muncul setelah memang beberapa hari tidak bisa tidur ya. Nanti setelah bisa tidur itu bisa kembali lagi. Nah, jadi itu memang pemulihannya itu bisa secepatnya ketika orang ini memang bisa kembali tidur dengan normal dan tidak ada penyakit penyerta, fit. Tapi kalau memang dengan yang komorbid, dengan yang penyakit penyerta biasanya agak lama. Dan itu kadang butuh obat. Nah, jadi kan memang tidak semua gangguan memori atau konsentrasi yang karena sulit tidur itu harus diobati tidak. Sebetulnya kalau itu segera ketahuan kemudian dikembalikan lagi tidurnya ritmenya baik kemudian dilihat apa sih penyebab sulit tidurnya maka semakin cepat dia teratasi tidurnya maka semakin cepat teratasi juga konsentrasi maupun ingatannya tadi. Ya, jadi bisa lebih cepat. Nah, kecuali tadi misalnya ya sudah ada beberapa efek penyakit pendahuluan bisa jadi akan lebih lama sehingga yang diobati nanti tidak hanya memorinya atau konsentrasinya tapi juga penyakitnya ini yang membuat dia jadi lebih lama penyembuhannya begitu. Itu dia, karena ternyata tidak satu hal yang harus diselesaikan ya dok, kalau misalkan ada tadi Ya. komorbid atau penyakit penyerta itu, dan akhirnya jadinya prosesnya juga cukup lama. Ya. Tahun gitu, karena ternyata efek aja tadi bisanya di 3 tahun gitu kalau berdasarkan studi dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Oke, terima kasih untuk Salopers Gina yang juga sudah bergabung sama kami di nomor 081861862113. Kita akan beralih ke pertanyaan yang juga sudah masuk dokter dan juga Salopers di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Ini ada pertanyaan nih dok, katanya apakah kondisi sulit tidur itu biasanya dialami pada usia tertentu? Gimana nih dok kalau tentang usia nih dok? Baik. Ya, jadi kalau insomnia memang itu dialami untuk usia berapapun bisa ya, baik itu yang masih muda maupun dewasa atau tua. Tapi memang pada lansia biasanya agak sedikit lebih tinggi kejadiannya karena pada lansia itu memang secara normal
jam tidurnya sudah lebih pendek dibandingkan orang dewasa atau yang masih muda. Jadi kalau kita lihat dari segi usia ya, mungkin yang normal dulu, yang nggak ada gangguan, maka kita lihat bayi itu kan sebagian besar hidupnya tidur ya, sebagian besar hidupnya. Jadi dia masih bayi merah itu kerjaannya ya tidur, minum ASI, pipis, pup gitu. Nah udah tidur lagi gitu kan. Mhm. Ya karena memang masih membutuhkan banyak tidur untuk memperbaiki sel-selnya ya, jadi sel otaknya maupun untuk memicu pertumbuhan badannya. Karena tidur bagi bayi itu juga dia bisa memacu pertumbuhan sel-sel seluruh tubuh, tidak hanya di otak. Mhm. Nah, kemudian nanti sudah semakin besar, masuk usia-usia remaja atau SD gitu ya. Kalau tadi bayi itu mungkin ya dalam 24 jam itu dia bisa sampai kurang lebih 18 jam atau sampai 20, ada yang sampai 20 jam. Antara itu tidurnya ya 15 sampai 18, ada yang beberapa yang 20. Nah, nanti kalau sudah mulai ke usia SD nih, misalnya SD itu usia anak-anak SD ya. Mhm. Nanti sudah mulai tidurnya itu berkurang. Jadi bisa jadi separuhnya. Nah, jadi sekitar antara 9 jam seperti itu. Nah, nanti kalau ini kita sebut tidur malam ya, tidur malam. Ya. Mhm. Kemudian nanti kalau sudah ke dewasa, dewasa muda, nah dewasa muda ini mulai mengarah ke yang tadi yang antara 6 sampai 7 jam antara itu. Nah, lansia itu sudah mulai menurun lagi. Yang tadinya 6 sampai 7 jam atau masih 8 jam juga masih oke, nggak masalah. Di lansia itu sudah mulai menurun, mungkin hanya 4 jam sampai 5 jam antara itu. Karena memang dari segi apa sel-selnya untuk bisa mengaktifkan saklar on tidurnya itu tidak terlalu lama gitu. Jadi nanti akan Mhm. saklar bangunnya akan lebih dini untuk nyala sehingga lebih mudah terbangun. Akhirnya lebih cepat tidurnya memendek. Nah, Oke. sehingga kalau dikatakan insomnia itu makanya kenapa kadang lebih sering ditemukan pada lansia lebih karena sebetulnya lansia itu memang kebutuhan tidurnya sudah lebih sedikit. Nah, namun yang menjadi masalah ketika lansia tadi kebutuhan tidurnya sedikit dan dirasakan kok pas bangun kok nggak seger ya misalnya gitu. Mhm. Jadi pas Mhm. bangun kok nggak seger, kemudian capek badannya. Nah, kalau seperti ini memang berarti sudah mulai mengarah ke insomnia. Karena kalaupun tidurnya cuma 4 jam katakanlah atau 3 jam, tapi ketika bangun itu segar, tidak ada gangguan berpikir misalnya, nggak ada nyeri kepala dan sebagainya, itu sebetulnya normal. Ya, kalau pada lansia, tetapi memang 3 jam itu masih terlalu sedikit sih sebenarnya Mhm. diusahakan tetap paling tidak dari 4 jam atau 4,5 jam. Jadi sebetulnya bisa, pada semua usia tuh insomnia bisa, cuman Mhm. penyebabnya berbeda-beda. Kalau pada usia muda itu seringnya memang karena efek awalnya ya, pemicunya Ya. adalah begadang yang terlalu lama. Jadi Mhm. sering sekali begadang, lama-lama otaknya menganggap bahwa ini saya jam segini masih aktif nih, karena biasanya masih begadang melek. Pada akhirnya terbawa, jadi siklusnya terbawa sekaligus irama tubuhnya, irama sirkadiannya juga berubah. Yang hormon-hormon tadi harusnya keluar jadi nggak keluar. Mhm. Nah, itu jadi beda beda penyebabnya saja sebetulnya, tapi semua usia Oke. bisa ada Berarti ini gangguan tidur. ada gangguan tidur ya, terutama kalau sebetulnya, jadi jangan sampai anggapan kalau lansia ini tiga cuma 4 jam ini langsung dideteksi sebagai gangguan tidur. Ternyata enggak juga ya dok, karena kan situasinya tadi ya sudah dijelaskan sama dokter bahwa memang ada penurunan jam dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi apa efeknya ya dok ya, kalau misalkan di 4 jam ternyata terasa segar itu masih aman. Kalau ternyata 4 jam atau 5 jam ternyata pas bangun masih lemes dan lain sebagainya. Nah ini yang akhirnya mungkin jadi ciri-ciri juga ya dok ya yang harus kita Betul. perhatikan lebih dalam lagi. Nah ini kalau misalkan tadi dokter bilang kan kalau di semua usia bisa gitu. Kemudian juga apalagi di usia muda, walaupun efeknya nggak langsung terasa, tapi ada juga efek-efek yang langsung terasa ya dok ya, kayak Betul. misalkan hipertensinya atau jantung. Nah, apakah ini juga sama keadaannya dengan di usia lanjut tadi, dokter? Ya, jadi kalau tensi ya, misalnya tensi sama. Jadi hipertensi itu bisa langsung sebagai salah satu tanda awal orang ini kurang tidur. Jadi kalau yang pertama tadi adalah misalkan nyeri kepala, sakit kepala ya. Mhm. Pagi kok sakit banget nih kepalanya misalnya, atau lemes, atau apa gelir. Ya. Nah ini salah satu tanda mungkin tadi malamnya tidak kurang tidur. Nah Mhm. yang kedua, coba deh dicek tensinya. Kalau pada usia muda, mungkin tensinya tidak akan sampai naik nih, karena pada usia muda itu pembuluh darahnya masih bisa lentur, Mhm. masih bisa melenting. Nah, sementara pada usia tua, pembuluh darahnya itu sudah lebih kaku ya. Sehingga kalau mengalami sleep deprivation atau tidak bisa tidur dalam semalam, ketika dicek tensinya bisa jadi dia langsung hipertensi. Nah, ini sebagai salah satu alarm sebetulnya. Tapi pada usia muda pun nanti kalau itu jadi terlalu lama Mhm. mengalami insomnia, lama-lama tensinya juga naik. Yang tadinya awalnya masih bisa melentur,
lama-lama dia kan dipaksa terus tuh kerja pompa darah jantungnya ya, darahnya Mhm. dipaksa terus untuk mengenjot. Padahal tidurnya itu yang harusnya tidur itu dipakai untuk merecharge itu tidak terpenuhi sehingga lama-lama akhirnya tinggi juga tensinya. Nah, jadi Oke, memang oke. ini resikonya ke Mhm. depan kalau memang kronis ya tidak segera Mhm. ditangani tadi memang lebih ke arah darah tinggi, bisa jadi Mhm. obes, kegemukan, nanti ke Mhm. arah sakit jantung juga dan risiko stroke maupun demensia juga jangka panjang itu masih bisa terjadi untuk orang-orang yang insomnia. Sangat bisa terjadi bahkan ya dok ya kalau misalkan itu Ya, tidak apa diatasi sejak dini gitu, tidak deteksi juga dan lain sebagainya. Nah ini kita kembali juga dokter ke pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp 0818616113. Ini ada atas nama Reza katanya, dok katanya kalau misalkan tidur mengorok itu juga bahaya nggak sih dok? Apakah dia juga masuk ke gangguan atau seperti apa? Monggo dokter. baik. Jadi mengorok itu bisa dikatakan gangguan tidur, bisa dikatakan tidak. Jadi mengorok adalah suatu tanda di mana oksigen yang masuk ke otak itu tersumbat. Nah, jadi dia kan oksigen yang ke otak itu lewat saluran napas ya. Nah, kalau saluran napasnya itu dia longgar atau longgar tuh gampangnya gini. Orang tidur kan posisi berbaring ya. Mhm. Seringnya berbaring kecuali di kendaraan, mungkin kendaraan mungkin duduk ya. Ya. Nah, sehingga ketika posisi berbaring atau mungkin duduk setengah duduk itu ada namanya kerongkong tenggorokan. Tenggorokan itu adalah aliran di tenggorokan tahu ya yang dari udara kan masuk lewat hidung nanti ke Ya. tenggorokan terus ke paru-paru. Mhm. Nanti akhirnya udaranya akan dibawa oleh aliran darah ke otak. Nah, jadi ketika udara tadi berusaha masuk ke paru-paru, dia mesti lewat tenggorokan, di mana pada saat tidur tenggorokannya itu kok jadi nutup. Nah, nutupnya kenapa? Bisa jadi nutupnya karena memang di situ jaringan ikatnya longgar. Pada Mhm. beberapa kasus bisa karena memang kegemukan sehingga banyak jaringan lemak atau jaringan ikat lain, atau karena ada perubahan struktur di apa namanya hidungnya atau di tenggorokannya, jadi ada sekat di hidungnya, misalkan punya polip atau sekat hidungnya miring atau memang ada katup tenggorokannya itu lemah misalkan sehingga nutup jalan nafas. Nah, akhirnya kalau udara harus masuk, dia menggetarkan dinding, jadi bunyilah ngorok gitu. Jadi itu ngorok tuh aslinya begitu. Nah, ketika ngorok ini terjadi dalam jangka lama dan sampai menimbulkan adanya kesulitan untuk mengambil nafas nih ya. Jadi misalnya pada saat tidur mengorok, Mhm. kemudian suatu ketika tiba-tiba orang ini tuh kok kayak kebangun kayak choking gitu gitu. Jadi dia kayak ngerasa apa ya, mau ngambil napas gitu, gasping, kayak orang mau tenggelam gitu, berusaha ngambil napas sampai ada suaranya dan bahkan sampai terbangun. Maka kondisi ini yang disebut sebagai suatu OSA atau obstructive sleep apnea, yang mana adanya apnea, tidak bernafas selama tidur karena ada sumbatan. Nah, kalau seperti ini nih memang dikatakan gangguan tidur yang memang harus ditangani. Jadi mengorok itu sekali lagi tidak bukan berarti biasa, tapi juga tidak selalu semua mengorok itu berbahaya. Tergantung penyebabnya dan berapa lama dan apa yang terjadi saat mengorok. Nah, Oke, tapi oke. hati-hati kalau sudah Mhm. mengorok dan sering, Mhm. ya sering itu artinya tiap hari bahkan mungkin itu harus dievaluasi. Jangan-jangan memang di saluran nafasnya itu ada yang tersumbat. Kenapa kok tiap hari mengorok? Karena normalnya orang itu harusnya tidak mengorok ya. Ya. Kalau dikatakan kan sering tuh dibilang, wah ini ngorok nih pules nih tidurnya. Iya nggak? Sering Iya. pernah dengar? Iya, atau katanya Ya, capek nih dok, katanya gitu. Terlalu ya. capek misalkan. Betul. Jadi begini, kalau dikatakan mengorok itu tidurnya pulas itu salah. Tapi kalau mengorok karena kecapean masih mungkin. Mhm. Jadi pada saat kecapean otak apa otot ya, otot otot kita itu jadi dia akan lebih kontrak apa rileks, lebih mengendur. Lebih mengendur saat tidur karena sudah dipakai seharian bekerja, maka saat tidur itu betul-betul dibuat rileks dengan maksimal sehingga saking mengendurnya Mhm. organ otot yang ada di sekitar tenggorokan tadi dia juga mengendur. Akhirnya kalau mengendur si udara tadi akan lebih susah nih masuk ke dalam karena dia mengendur semua gitu. Jadi itu Mhm. masih mungkin karena kecapean. Tapi kalau dikatakan mengorok itu tidurnya nyenyak, itu salah gitu ya. Harusnya Oke. itu tidurnya tidak pakai mengorok. Sehingga Mhm. tadi kalau mengoroknya itu tiap hari ini perlu dilihat ini ada apa? Kenapa kok tiap hari mengorok? Gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati kalau mengorok dicek ini mengoroknya karena apa? Apakah memang karena tadi kecapean sehari oke masih mungkin atau karena salah posisi misalnya tidurnya kok agak jingkrung ya. Jingkrung tuh Mhm. gimana sih? Jadi kepalanya tuh agak nekuk ke dalam gitu kayak jadi Oke. saluran nafasnya ketutup. Mhm.
ya itu segera diposisikan mungkin karena memang tertutup saluran nafasnya sehingga bunyi tadi, Mhm. maka segera diluruskan lehernya agak di apa namanya ekstensi itu bahasa Indonesianya apa ya, agak tarik ke Buat belakang gitu ya ditekan ya. sehingga agar sehingga udaranya lebih masuk begitu. Kemudian dilihat nanti selama mengorok ada nggak nih periode yang kok susah bernafas atau malah nggak bernafas sama sekali tidak bergerak dinding dadanya. Nah itu nanti harus diwaspadai kalau seperti itu. Oke dokter, ini ternyata hal-hal yang kadang di luar dugaan gitu ya, karena kadang udah tidur nggak sadar, apalagi kalau masih tinggal sendiri ya dok ya. Tapi kalau misalkan Betul. kita sudah ada yang bisa melihat bagaimana pola tidur kita atau situasi tidur, nah ini juga alangkah baiknya Salopes mungkin memahami ya, atau deteksi juga situasi-situasi yang tadi sudah dokter Amelia jelaskan. Ini juga ada pertanyaan lagi dok, mengenai tidur juga yang kayaknya nih kadang dikaitkannya nggak cuma dengan medis gitu, ada hal-hal mistis juga atau horor nih dok mengenai situasi tidur yang ini juga sudah ditanyakan, bahkan ada dua pertanyaan yang sama dok dari Hmm. Billy di Kadipiro dan juga dari salah seorang lagi Star Lovers yang bergabung ada Kakak Eva, katanya kalau misalkan tidur ketindihan tuh gimana dok penjelasannya tuh, kalau ini apakah Baik. gangguan tidur juga atau bagaimana, monggo. Ya, tindian ya orang Jawa bilangnya tindian dan sering dikaitkan sama apa kemasukan setan apa apa gitu ya. Mhm, Ya itu tuh tidak betul ya. Jadi sebenarnya tindian itu kalau kita sebutnya sleep paralysis. Jadi suatu kondisi paralisis artinya kita tuh kayak lumpuh saat itu tuh lumpuh. Nah, jadi itu sebetulnya periode tidur yang dia itu habis awake tadi, habis terjaga. Pertama kan terjaga ya, kemudian dia mhm, masuk ke fase yang dia itu adalah apa namanya non-REM. Non-REM itu tadi yang harusnya ototnya juga masih bisa bergerak, kemudian nanti menuju REM. Nah, dari non-REM ke REM, bukan rem mobil ya, non-REM ke REM tadi, iya, yang REM itu betul-betul hilang mhm, tonus ototnya, kekuatan ototnya hilang. Nah, yang REM tadi, non-REM masih ada. Jadi ketika periode yang non-REM menuju ke REM, itu kan memang kita ototnya itu nggak bisa bergerak. Artinya dia sudah lumpuh tuh saat itu. Sudah lumpuh tuh maksudnya dilumpuhkan ya. Memang dilumpuhkan agar semuanya istirahat masuk ke mhm, fase tidur. Nah, pada fase ini untuk orang-orang yang dengan gangguan tertentu atau ada ini penyebabnya kalau tindihan itu sampai sekarang masih cukup banyak dan kita masih belum bisa eh, apa namanya menggeneralisir. Jadi cukup banyak sekali penyebabnya dan belum tentu semuanya bermasalah. mhm, Nah, ketika sleep paralysis atau tindihan tadi itu terjadi saat harusnya sudah REM, seluruh otot sudah lemas dan kita udah nggak sadar udah mau masuk tidur dalam, kita itu ternyata masih belum tidur dalam, masih sadar. Jadi nggak sinkron. mhm, Ototnya sudah lemah ototnya, tapi kita masih bisa menangkap rangsangan dari luar. Kita masih bisa merasa loh, saya itu di kamar, saya itu mau bangun. Jadi dia masih bisa menangkap rangsangan-rangsangan dari luar ya. Dia masih mhm, bisa mungkin mendengar. Kadang dia masih bisa mendengar. Kadang dia mungkin bahkan bisa buka mata beberapa. Ada yang tidak, tetapi dia bisa tahu bahwa saya itu posisi sedang berbaring, saya sedang posisi tidur, tapi saya mau bergerak kok nggak bisa. Nah itu tadi karena tidak sinkron. Ototnya sudah dilumpuhkan, mhm. tapi kesadarannya malah masih ada. Jadi dia nggak sama masuk fase remnya. Tuh, Oke. jadi kan kesannya kan aku kok ditindih setan gitu, gitu ya. Itu karena memang ototnya sudah dimasukkan ke fase Mhm, lumpuh, mhm. tapi kesadarannya belum dilumpuhkan istilahnya. Jadi dia masih sadar. Ya. Nah, ini kondisi ini kalau dialami sering Mhm. terus menerus atau sering, katakanlah Ya. dalam seminggu beberapa kali itu Mhm. bisa jadi memang ada suatu gangguan di sana, ada namanya suatu parasomnia. Oke. Tapi kalau cuman sesekali saja, misalnya mungkin ya sebulan sekali lah, nggak tentu atau mungkin ya jarang lah. Itu masih varian normal. Varian normal itu kadang memang otak kita koordinasinya tidak sinkron, tidak sama karena beberapa hal, bisa karena tadi salah satunya adalah terlalu lelah atau karena istilahnya elektrolitnya tidak seimbang ya, sehingga ada beberapa kondisi yang memang bisa memicu begitu. Jadi Mhm. kalau hanya jarang-jarang saja tidak usah khawatir. Kalau sering, nah itu baru silakan diperiksakan. Nah, itu dia. Ini jadi kalau ngomongin nggak sinkron nih kayak situasi hati sama pikiran ya, atau perilaku bahkan ya dok ya. Kayak Ya, nyanyiannya dari Geja, lupakanlah ingatanku, tapi nggak lupa-lupa sama masa lalu gitu ya dok ya. wah Ini jadi juga jadi puitis sih malah. benar jadi puitis nih. Ternyata gangguan tidur ini juga ternyata kalau misalnya kita nggak sinkron hati dan perasaan gitu, hati dan pikiran ini juga bisa langsung ke tidur juga agak berefek nih Iya, biasanya dok ya. Oke, ini juga betul. ternyata banyak sekali jenis-jenisnya yang walaupun kita highlight tentang susah tidur atau insomnia tadi ya dok. Akhirnya kalau misalkan kita kan tadi udah banyak nih dijelasin sama dokter jenis-jenisnya, penyebabnya gitu. Terus kalau kita akhirnya mengalami
gangguan tidur tersebut apa sih, Starlovers atau juga dokter yang harus kita lakukan bersama sebagai langkah lanjutannya? Monggo dokter. Baik, jadi kalau sudah mengalami tadi beberapa gangguan tidur yang saya jelaskan, maka silakan satu, yang penting satu jangan panik dulu ya, nggak usah panik. Yang kedua, silakan periksakan saja ke klinik gangguan tidur. Kalau di Jogja ya kebetulan cuman ada di Sarjito sih ya, kebetulan yang Mhm. dikatakan klinik gangguan tidur. Jadi silahkan datang ke Sarjito, klinik gangguan tidur, atau kalau kebetulan Star Lovers nih tadi ya ada di bukan di Jogja, silahkan datang ke rumah sakit yang ada klinik gangguan tidurnya. Atau ke dokter spesialis saraf, prinsipnya gitu. Nanti akan diakses, diperiksa, ditanya-tanya bagaimana karakteristik gangguan tidurnya. Kemudian nanti kalau perlu diukur-ukur, jadi diukur rahangnya dan sebagainya. Tergantung nanti jenis gangguan tidurnya itu yang mana. Dan kalau perlu nanti mungkin diambil darah untuk memastikan ini ada nggak penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan tidurnya. Dan satu lagi biasanya kita lakukan pemeriksaan namanya polisomnografi, Mhm. yaitu perekaman kondisi tidur. Ya. Nah, tapi ini hanya dilakukan kalau memang gangguan tidurnya itu mengarah ke gangguan tidur yang misalkan ada sumbatan tadi, sumbatan nafas yang Mhm. mengorok tadi ya ke arah Ya. situ, atau gangguan tidur yang pada saat tidur tuh dia malah gerak-gerak sendiri. Jadi pas tidur tapi kok sambil jalan, tidur kok sambil lompat apa namanya tendang-tendang, sambil mukul, sambil teriak. Nah, ini kita melakukan perekaman dengan polisomnografi itu untuk melihat ini benar nggak sih ke arah situ. Gitu. Oke, ternyata itu ya dok. Ternyata banyak juga jenis-jenisnya. Kalaupun ternyata Banyak. kalau gangguannya apa, itu juga asesmennya juga beda lagi ya. Atau Iya. uji klinisnya juga beda lagi. Baik, dokter ini terima kasih banget dengan segala informasi yang sudah diberikan selama 1 jam. Kayaknya kurang ya dok kalau 1 jam nih kayaknya banyak banget. Ini juga pertanyaannya masih ada tentang gangguan tidur, tapi mungkin di lain waktu kita bisa bahas lagi mengenai misalkan kalau kita kesulitan tidur atau juga pengen tahu lagi jenis-jenisnya, nanti kita bisa ngobrol lagi dengan Dokter Amelia Nurfidiati, SPSK PhD. Atau mungkin ada satu hal lagi Baik. yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Dokter, Ya. untuk Star Lovers. Iya, baik. Jadi mungkin take home message-nya adalah kalau star lovers di sini mengalami gangguan tidur yang dalam hal ini sulit tidur, silakan dipastikan sudah berapa lama. Kalau sudah lebih dari 1 minggu, sebaiknya segera diperiksakan untuk mengurangi efek jangka panjangnya. Tapi sekali lagi jangan panik ya, Hmm? kemudian tetap berpikir positif ya, karena kalau tidak berpikir positif tuh makin cemas, makin sulit tidur gitu. Dan yang penting ada satu lagi adalah fit badannya dijaga, sehingga utamakan, diusahakan bisa berolahraga secara rutin 1 minggu paling tidak 2 sampai 3 kali. Ya, itu. Oke, itu dia pesannya atau take home message-nya kalau kata istilah dari Dokter Amelia ya. Sekali lagi terima kasih dokter. Semoga perjalanan panjang dari Jogja ke Bandung tidak mengganggu pola tidur dokter ya. Dengan Amin, tempat amin. yang berbeda juga. Semoga sukses juga konferensinya besok untuk beberapa hari ke Ya, depan. Dan ya, sekali terima lagi, kasih. baik, Mhm. sekali lagi terima kasih untuk Salopas yang sudah bergabung bersama Gia baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga di streaming kami starjogja.com. Saya Pelogias Parman dan juga Dokter Amelia pamit. Sampai jumpa.